Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 8. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah pembangunan kembali rumah Tuhan. Pembangunan kembali rumah Tuhan. Ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari seruan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Sekaligus untuk menyatakan bahwa kemegahan bait suci yang baru itu harus nyata dengan pembangunan kembali. Kita tahu setelah pembuangan dari Babel, bangsa Israel, orang Yahudi, tidak memberikan perhatian khusus untuk pembangunan rumah Tuhan atau bait suci. Karena itu melalui Nabi Hagai, Allah menyuarakan ini agar bangsa kembali memperhatikan, memberi diri, memberi hati untuk membangun kembali bait suci atau rumah Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, pentingnya pembangunan rumah Tuhan. Pentingnya pembangunan rumah Tuhan. Kalau kita baca mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 2, Allah menyampaikan kepada Nabi Hagai, coba bandingkan bagaimana dulu dan sekarang. Artinya, rumah Tuhan yang dulu megah sekarang menjadi tidak diperhatikan karena mereka tidak lagi memberikan hati dan perhatian untuk membangun keadaan yang sudah tidak baik lagi atau sudah runtuh ketika itu. Karena itu ditegaskan pentingnya pembangunan rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan adalah simbol perjumpaan dengan Tuhan. Betul, rumah Tuhan itu adalah fisik bangunan yang dibangun oleh manusia. Tetapi di tempat itulah bangsa, umat berjumpa dengan Tuhan. Kaitannya dengan kita saat ini, gereja adalah tempat di mana umat percaya, orang percaya berkumpul, berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah yang dilakukan di gereja tersebut. Di dalam gereja ada tritugas panggilan gereja, ada kesaksian, ada persekutuan, ada pelayanan, ada persekutuan orang percaya yang bersama-sama menyembah Tuhan. Maka ketika dikatakan pentingnya pembangunan rumah Tuhan atau bait suci, itu mau mengajak kita untuk benar-benar menyadari bahwa kita harus memberi perhatian. Bahkan berbahagialah kita jika kita diberi kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan bait suci atau rumah Tuhan itu. Berkaitan dengan pentingnya pembangunan rumah Tuhan atau bait suci, yang kedua adalah berikanlah dukungan bagi pembangunan rumah Tuhan. Poin yang kedua ini mau menyampaikan ketika kita menyadari pentingnya bait suci atau rumah Tuhan, di mana tempat kita menyembah Tuhan, memuliakan Dia, menerima berkat, bersekutu dengan sesama umat percaya, maka untuk itu perlu dukungan dalam banyak hal tentunya. Dukungan doa, dukungan ide pemikiran, dukungan
materi apa yang kita punya, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan melalui pembangunan rumah Tuhan itu. Karena kita tahu ketika kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan melalui bait suci atau melalui pembangunan rumah Tuhan, sesungguhnya itu adalah wujud syukur kita atas berkat Tuhan yang kita terima. Maka bersyukurlah ketika kita diberi kesempatan untuk mendukung suatu pembangunan rumah Tuhan. Tidak persoalan berapa nominalnya atau berapa besarnya atau berapa jumlahnya, tapi memberi kesempatan bagi kita untuk ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan adalah sesuatu yang jangan atau tidak kita sia-siakan. Jangan sia-siakan. Kalau kesempatan itu ada saat ini, jangan sia-siakan. Tidak biarkan atau jangan dibiarkan lepas begitu saja. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk itu. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyadari pentingnya pembangunan bait Allah, pembangunan rumah Tuhan, tempat kita bersekutu dengan Tuhan, dan buahnya adalah kehidupan kita, adalah kehidupan yang diberkati, kehidupan kita juga menjadi berkat bagi sesama, buah dari perjumpaan kita dengan Tuhan di rumahnya. Lalu kemudian mari kita memberikan apa yang bisa kita berikan untuk mendukung pekerjaan pembangunan bait suci rumah Tuhan. Karena diberi kesempatan untuk itu adalah berkat dan anugerah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya pembangunan rumah Tuhan. Bapa yang baik, kiranya pemahaman ini membuat kami bersuka cita jika kami berkesempatan mendukung pembangunan rumah Tuhan, pembangunan bait suci bagi gereja kami masing-masing. Agar dengan demikian kami menyadari bahwa ketika kami memberikan dukungan kami, itu bukan karena kami hebat atau bukan karena kami memiliki kelebihan, bukan karena kami kaya, tetapi wujud rasa syukur kami, respon kami atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan ketika kami melakukannya, itu adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya setiap kami bersuka cita mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan, agar melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan, kami dan sesama bersuka cita karenanya. Berkati seluruh jemaat Tuhan, hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, keluarga kami dimanapun berada. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan menolong, menopang, memberikan kekuatan dan hikmat agar mampu menghadapi persoalan kehidupan mereka dan bisa menyelesaikannya dengan mengandalkan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan dan harapkan, kami bawa semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang Maha Baik memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.